Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Hanifi Firdaus. Saya akan mempresentasikan terkait modul ajar yang telah saya buat, di mana penugasan ini adalah untuk penugasan demonstrasi kontekstual topik 4 mata kuliah PPAE atau asesmen. Di sini saya memilih materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel, eh, yang mana telah disusun modul ajar yang berbasiskan pada memiliki pendekatan CRT dan TARL. Nah, dalam modul ajar ini saya akan menyampaikan terkait informasi umumnya. Yang pertama, informasi umum menjelaskan tentang eh, nama penyusun, satuan pendidikan, tahun pelajaran, dan fase. Untuk pembelajaran di sini, saya memilih sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10 fase E, SMA Negeri 2 Padang. Untuk subtopiknya adalah penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode campuran atau eliminasi dan substitusi. Nah, untuk kompetensi awalnya diharapkan siswa mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel, memodelkan permasalahan kontekstual menjadi model matematika. Lalu ada profil pelajar Pancasila, itu bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Lalu pada sarana dan prasarananya itu ada proyektor dan papan tulis. Kami menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana dalam metode pembelajaran ini siswa diajak untuk diskusi, tanya jawab, dan memberikan penugasan serta presentasi per masing-masing kelompok. Dan media pembelajarannya adalah PPT. Nah, model pembelajaran yaitu tatap muka atau luring, di mana target peserta didik itu ada 3, yaitu ada peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, kesulitan bahasa, pemahaman materi pembelajaran kurang percaya diri. Lalu, peserta didik dengan pencapaian tinggi, tergolong cepat memahami materi pembelajaran dan terampil berpikir kritis. Nah, di kompetensi intinya telah dicantumkan ya sebagai berikut tentang capaian pembelajaran dan tujuan atau unit. Nah, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV dengan menggunakan metode campuran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menentukan model matematika dari suatu masalah kontekstual SPLTV, yang mana peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan SPLTV, lalu dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini saya menjelaskan dan memberikan asesmen diagnostik, yaitu asesmen awal pembelajaran yang dilaksanakan untuk mendiagnosa tingkat pemahaman siswa sebelum diberikan pembelajaran. Tingkat pemahaman siswa tersebut dibuat dalam bentuk asesmen, itu soal pembelajaran yang menjadi materi prasyarat untuk memahami materi SPLTV, yaitu tes SPLDV. Di sini ada 2, tes tertulis non-kognitif dan tes tertulis kognitif. Dan ada pula penggunaan asesmen formatif berupa LKPD, yaitu soal-soal yang ada di LKPD juga termasuk pada asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif yang terlampir. Nah, pemahaman bermakna di sini yaitu menginformasikan kepada peserta didik bahwa tujuan pembelajaran dari materi ini sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam budaya Minangkabau. Ya, dalam budaya Minangkabau terkenal orang-orangnya itu memperhitungkan
pembayaran gitu. Mana yang lebih hemat. Nah, dalam materi ini kami memberikan pemahaman bermakna kepada siswa terlebih dahulu dengan menggunakan moda CRT atau culturally. Nah, di sini kami memberikan pertanyaan yang menginformasikan kepada peserta didik bahwa tujuan pembelajaran di materi ini sebenarnya sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam jual beli. Apalagi dalam budaya Minangkabau itu terkenal orang-orang itu memperhitungkan pembayaran, yang mana yang itu lebih hemat dan lebih ekonomis untuk dibeli. Di sini ada pertanyaan pemantik dijelaskan ya. Ada paket hemat 1, paket hemat 2, dengan paket mana yang paling hemat dari poster makanan di atas. Maka kita bisa menilai dari menggunakan dengan menggunakan SPLTV. Dengan cara tahu harga masing-masing makanan dan minuman itu terlebih dahulu. Lalu persiapan pembelajarannya itu membaca materi pembelajaran, menyiapkan media, alat, dan bahan pembelajaran, serta menyiapkan dan memeriksa kembali lingkungan belajar. Di mana kata kuncinya itu adalah aljabar, sistem persamaan linear, 3 variabel. Nah, dari modul ajar tersebut, kita lanjut kepada kegiatan pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajarannya itu ada kegiatan pendahuluan selama 15 menit, di mana guru memberikan orientasi pembelajaran terkait materi yang dijelaskan melalui link video. Ini juga menunjukkan uh, pendekatan CRT, karena di dalam link video ini dijelaskan terkait budaya Minangkabau. Nah, lalu peserta didik diberikan persepsi untuk mengingat kembali mengenai pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Nah, di sini lalu peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Sebagai bentuk, peserta didik tahu goals atau tujuan dari pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru saat ini. Nah, lalu pada tahapan orientasi peserta didik itu pada masalah, peserta didik diberikan penjelasan terkait PowerPoint, orientasi berupa masalah dalam budaya Minangkabau. Nah, saat jual beli. Dalam budaya Minangkabau kan terkenal orang Minang itu suka berdagang, maka bisa dikaitkan juga pada pendekatan CRT karena dekat dengan budaya mereka. Itu budaya Minangkabau di Kota Padang. Nah, lalu dalam pendekatan TARL ini, peserta didik itu dikelompokkan menjadi 2. Itu ada pengelompokan untuk siswa yang mahir dan siswa yang perlu bimbingan. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi atau mahir dan kelompok siswa yang memiliki kemampuan rendah atau siswa yang membutuhkan bimbingan lebih gitu. Lalu peserta didik mengamati bagian kosong yang ada di LKPD, karena LKPD ini termasuk pada asesmen formatif, yaitu penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu peserta didik diberi pertanyaan tentang sistem persamaan linear 3 variabel untuk mengisi bagan tersebut. Itu bagan metode eliminasi dan substitusi. Nah, dalam kegiatan inti ini terlaksana selama 65 menit. Nah, di sini telah ditampakkan peserta pendidik mengorganisasikan peserta didik untuk belajar secara berkelompok dengan mengisi LKPD, menyesuaikan dengan LKPD tipe A dan LKPD tipe B. Di mana LKPD tipe A ini diperuntukkan untuk siswa yang membutuhkan bimbingan lebih banyak,
Sedangkan LKPD tipe B ini untuk siswa yang sudah cukup dapat memahami. Lalu sini ditampakkan ya terkait penugasan penilaian asesmen formatif dengan LKPD untuk LKPD tipe A dan LKPD tipe B. Lalu peserta didik itu mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami dan permasalahan yang diberikan. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan pengisian LKPD ini, peserta didik dibimbing langsung oleh guru dalam penyelidikan kelompok secara bergantian. Nah, lalu setelah terlaksananya kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru, maka guru bersama siswa itu menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan memberikan kesimpulan dan juga saran serta kritikan. Dan di sini guru itu menganalisis atau mengevaluasi hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, untuk kegiatan penutup itu sendiri, serta didik diarahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Guru memberikan tes formatif dengan 2 tipe kembali. Lalu peserta didik akan dinilai seberapa jauh pemahamannya dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, ini dinampakkan asesmen diagnostiknya. Lalu asesmen sumatifnya di sini, asesmen diagnostik kognitif. Ya, maaf, ini SPLDV. Nah, ini rubrik penskoran atau alternatif penyelesaian dari penskorannya. Itu ada total skor itu 20, di mana nilainya akan dibuat berapa banyak skor yang diperoleh, dibagi dengan total skor secara keseluruhan dikali dengan 100. Itu nilai yang diperoleh. Nah, ini asesmen formatif berupa LKPD. Nah, di sini dijelaskan terkait beberapa permasalahan kehidupan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk juga dalam CRT, itu dalam budaya Minangkabau. Nah, ini berikut. Jadi, untuk LKPD tipe A itu diberikan lebih banyak petunjuk dan lebih banyak bimbingan dari guru. Nah, selanjutnya, untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini, eh, peserta didik itu dapat menentukan jawaban dari LKPD tersebut. Nah, ini untuk LKPD dengan kemampuan tinggi. Dan LKPD dengan kemampuan sangat tinggi atau sangat mahir. Nah, ini dia untuk LKPD yang memiliki kemampuan tinggi gitu. Nah, selanjutnya terkait materi ini, terkait presentasi ini mungkin kita bisa lihat ya secara langsung bagaimana penyusunan LKPD dan asesmen yang diberikan. Nah, ini rubrik penskoran atau alternatif penilaian. Lalu selanjutnya itu diberikan langkah-langkah setiap langkahnya untuk mengkonstruksikan pemikiran dan pemahaman siswa dalam belajar SPLTV. Nah, dalam pengayaan dan remedial ini, jumlah 3 buah bilangan itu kan perlu guru ketika siswa sudah bisa mencapai nilai tertinggi, maka guru perlu memberikan pengayaan kepadanya agar bakatnya dalam matematika itu dapat tersalurkan. Lalu soal remedial untuk siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran atau belum tuntas dalam UAS-nya. Nah, ini rubrik penskorannya pada LKPD yang digunakan sebagai asesmen formatif. Nah, ini sudah ada interval penilaiannya. Dan ini adalah rubrik penilaian profil pelajar Pancasila dan pelaksanaan asesmen kognitif. Nah, untuk glosariumnya itu ada linear, semua variabel berpangkat 1,
Berarti tidak boleh ada 2 ya pangkatnya untuk sistem persamaan linear. Dan persamaan kalimat terbuka yang memuat hubungan sama dengan atau sistem suatu kesatuan. Dan simbol abjad yang mengembangkan suatu nilai tertentu. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait modul ajar CRT dan TRL. Jadi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.